dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 22133086. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Sebelumnya, siklus akuntansi adalah proses pencatatan aktivitas yang dimulai dari transaksi, jurnal, posting, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Selanjutnya, istilah yang terkait dengan siklus akuntansi. 1. Transaksi. Transaksi setiap akuntansi komersial atau keuangan adalah proses yang dapat diukur dengan mempengaruhi posisi dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapat, prive, dan catatan dari suatu periode laporan dari perusahaan. Selanjutnya, bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti atau dokumen yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi dan memberisikan tentang data-data dari sebuah perusahaan, biaya operasional dan non-operasional. Selanjutnya, jurnal. Jurnal merupakan media pencatatan transaksi keuangan secara kronologis dengan menampilkan rekening debit dan kredit beserta jumlahnya dalam satuan mata uang atau rupiah. Selanjutnya, akun. Akun merupakan media akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara individu yang meningkatkan perubahan kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, buku besar atau general ledger. Buku besar adalah media yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada akun-akun pada laporan keuangan. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan saldo akhir dari masing-masing pembukuan, baik dari berupa pembukuan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari siklus akuntansi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kegiatan bisnis, kemudian menganalisis transaksi tersebut dan mencatat sebagai entitas jurnal. Selanjutnya, yang kedua, melakukan posting entry ke jurnal akunte yang ada di buku sesuai periode yang berlaku. Ketiga, menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan dari buku besar. Keempat, menganalisis neraca saldo untuk membuat jurnal pengeluaran pada akhir periode. Kelima, melakukan posting atas ayat jurnal penyesuaian dan menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Keenam, menyiapkan laporan keuangan dengan menggunakan neraca saldo yang digunakan. Ketujuh, menutup semua laporan laba rugi dengan entry penutupan dengan menggunakan neraca saldo setelah penutupan. Ada prinsip-prinsip dari laporan keuangan. Ada 3, yaitu harta, hutang, dan modal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang harta. Harta sering juga disebut sebagai aktiva, yaitu sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya disatukan dalam satuan uang. Harta berupa kas, piutang, perlengkapan, hutang, peralatan, dan juga kendaraan. Selanjutnya, hutang. Hutang juga disebut dengan sesuatu yang harus dibayarkan. Hutang muncul karena adanya pembelian suatu barang secara kredit, adanya jasa yang belum dibayarkan, dan melakukan pinjaman baik dari bank ataupun dari manapun. Selanjutnya, modal. Modal pada hakikatnya merupakan hak dari pemilik perusahaan atau kekayaan perusahaan. Modal perusahaan terdiri dari modal perorangan, modal investor, dan modal dari badan usaha. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.